Oke, kembali lagi saya Farli dalam pembicaraan Ngobraspol. Ngobrolin tentang asrama Polri, tentunya dengan yang paham tentang hukumnya. Lanjut Bang Farli untuk bicara isu-isu yang terkini nih. Mulai bebas deh. Contohnya apa nih? Contohnya yang kayak kemarin tuh yang ditangkap di mall ya. Oh ya. Ditaruh di mall apa dijemput di itu? Iya, di mall. Di mall ya? Di mall. Oke Bang, gimana tuh Bang? Oke. Si Nyai. Ya. NM ya. Ya, betul. Jadi begini. Ini banyak mungkin persepsi dari masyarakat mengatakan bahwa saya dari awal dulu ya. Boleh. Jadi begini. Banyak pertanyaan. Kejadiannya di Jakarta Selatan. Ya. Kenapa yang menangkap itu justru Polres Serang Kota? Nah, saya jelaskan. Jadi begini, kalau dalam Undang-Undang ITE itu untuk penentuan locus delicti itu tempat kejadian perkara itu ada dua macam. Ya. Pertama, pada saat di-upload namanya uploading. Ya. Atau kedua, pada saat downloading pada saat dia melihat. Ya. Jadi kalau pada saat dia melihatnya itu kebetulan lagi posisi di Serang Kota, ya itu boleh dia melaporkan di Serang Kota. Boleh ya? Gitu boleh. Gitu. Itu contoh. Jadi begini, ada beberapa contoh lain seperti kayak Edi Mulyadi. Ya. Kasus Edi Mulyadi. Itu kan orang baca hampir semua Polres menerima pengaduan. Ya. Kenapa boleh? Karena pada saat itu dia membukanya di situ. Kalimantan, dibuka Kalimantan. Jakarta dia melaporkan di kepolisian setempat. Satu lagi, kayak kasus yang lagi rame ini Bang Rasman. Kenapa dia melaporkan di Medan? Karena menurut pengakuan Bang Rasman, dia itu melihatnya pada saat dia berada di Medan. Itulah makanya banyak kan mungkin orang tidak mengerti karena awam ya, bukan karena ini. Betul. Jadi menganggap itu salah apa saja. Tidak salah. Karena itu didasari dua itu ya. Uploading dan downloading. Uploading itu di mana dia membuat, downloading di mana dia melihat. Oke. Begitu. Intinya jelas seperti banget itu. Bang. Jadi saat kita buka, ada berita ini. Oh, bisa tuh dilaporkan langsung. Bisa. Kalau kita merasa dirugikan, pada saat itu kita bisa melaporkan di lingkungan kepolisian setempat. Begitu. Kalau contoh nih, ini yang dagelan aja Bang. Dari Jawa Tengah naik kereta saat itu gimana tuh? Ngeliatnya di Surabaya di kereta nih. Ya di Surabaya aja lapor. Kan kita mau ke Jakarta. Nggak, jadi gini, kalau seperti itu kan ada dua macam, ada uploading, downloading. Kalau dia kesulitan untuk menentukan itu, ya dilaporkan di tempat uploadingnya. Uploadingnya, gitu. Ya. Seperti itu. Simpel ya, jadi. Iya simpel. Ya. Terus lanjut Bang, tentang Polri ini Bang. Oh iya. Boleh lah, biar kita. Yang masalah apa nih? Masalah yang lagi rame ini. Yang lagi rame. Ini pendapat dari kacamata hukum ya Bang. Kacamata hukum. Ya betul. Sesuai dengan ini pendapat saya pribadi, tidak bawa nama organisasi ya. Ya betul. Ini pendapat pribadi sesuai dengan pendapat dan keilmuan yang saya punya. Ya. Jadi kalau menurut saya yang lagi rame ini kan masalah nama baik Polri, masalah kejadian tembak menembak anggota Polri. Ya kan. Kalau menurut saya ini kan sudah wadahnya sudah ada. Ya, betul. Dibentuk oleh Kapolri dan melibatkan internal dan eksternal. Internal pun itu dipimpin oleh Wakapolri yang notabene berbintang 3, lebih tinggi daripada orang yang bersangkutan. Kedua, Irwasum itu juga bintang 3. Jadi tidak ada alasan untuk masyarakat khawatir bahwa ini nanti akan ada intervensi. Itu dari internal. Kalau dari eksternal, itu ada Komnas HAM. Ada Kompolnas. Ya. Mereka itu
organisasi yang tidak bisa dipengaruhi, Independen ya. independen gitu. Nah, yang saya lihat sekarang ini sudah terjadi penggiringan opini. Ya. Jadi seolah-olah masyarakat itu jadi hakim. Di medsos Gitu, Bang Rame. di medsos. Iya, makanya. Bahkan mohon maaf, pengacara pun memaparkan ini perkara ini lukanya seperti begini, ini karena akibat begitu. Ini mohon maaf ya. Ini kan saya bicara pendapat pribadi ya. Ya, betul. Itu menurut saya karena bukan kapasitas dia dan keahlian dia Ya. untuk menjelaskan, itu menurut saya tidak tepat. Ya, Gitu. cukup di bidang hukumnya aja ya. Kalau ditanya lagi, kok polisi boleh? Polisi itu atas permintaan masyarakat, makanya dinas penerangannya menerangkan. Itu Ya. atas perintah masyarakat, begitu. Atas keinginan masyarakat. Tuh. Supaya membuat ininya kalau ada ini berbeda, ini kan masih dalam proses. Jadi pada saat keterangan awal itu bisa juga berbeda dengan keterangan akhirnya. Ya. Itulah namanya proses. Proses itu ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Ini mungkin bukti-bukti awalnya seperti itu, makanya penerangan Polri mengatakan seperti itu, begitu. Tetapi selama proses ini masih berjalan, itu nanti akan ada keterangan-keterangan selanjutnya. Ya, perkembangan lagi Bang. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Seru bener ya. Jadi kita biar tahu lah, kebetulan Bang Farly di bidangnya tentang hukum. Ini di luar organisasi. Ya. Karena pendapat pribadi sesuai sama latar belakang beliau sebagai pengacara. Ya. Bang, kelanjutannya lagi Bang. Bang Rasman kayaknya lanjut nih Bang. Seru juga tuh. Jadi sampai yang tadi Abang bilang, sampai tahun berikutnya Kopertis sudah mendamaikan. Itu gimana tuh Bang? Yang tentang ijazah palsu kah? Oh, begini. Jadi perlu juga nih Bang. Jadi memang kebetulan saya mengikuti dan makanya saya mencari tahu. Tetapi sekali lagi saya bilang ini hanya pendapat pribadi. Okay. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan perkara mereka, karena saya juga bukan pengacaranya Bang Rasman, saya bukan pengacara Uya Kuya, saya pengacaranya Dennis, bukan pula pengacara Hotman Paris dan lain-lain. Ya. Ini hanya pendapat pribadi karena ditanyakan. Ya. Jadi menurut saya untuk ini kan fokusnya kan ijazah palsu. Ya, itu dia. Ijazah palsu. Kalau menurut saya sebelum melaporkan ijazah palsu dalam pidana itu kita harus buktikan dulu pidana awalnya. Pidana awalnya apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu itu harus dibuktikan dulu palsu atau tidaknya. Ya. Kan sekarang ijazah palsunya aja belum jelas. Ini berpendapat ini palsu, ini berpendapat ini tidak. Nah, penyelesaiannya di mana? Di pengadilan. Gitu. Nah, selama belum ada putusan pengadilan yang inkrah, ya, itu belum bisa disebut itu palsu. Karena kita menganut ajas praduga tak bersalah. Jadi maling ayam aja yang sudah tertangkap tangan aja, ya, ditangkap polisi, itu tidak bisa dia harus dibuktikan dulu di pengadilan. Ya. Setelah terbukti di pengadilan, makanya namanya tersangka, baru disangkakan, naik ke pengadilan, terdakwa, baru didakwa. Ya. Setelah terbukti divonis, baru namanya terpidana. Setelah terpidana, bolehlah baru kita bilang bahwa ini pencuri. Ya. Sama seperti itu, ini palsu atau tidak itu harus dibuktikan dulu di pengadilan. Jadi gitu. Benar-benar hati-hati ya. Harus hati-hati. Bermedsos juga kita hati-hati. Nah, kena juga. Dan tudingan-tudingan yang itu luar biasa. Banyaklah netizen yang seperti itu, Bang. Dia seperti dewa, serba tahu, padahal bukan backgroundnya dia bicara seperti itu. Jadi begini. Ada teman? Jadi begini. Untuk netizen kita nggak bisa salahkan. Ya. Ini kemajuan zaman. Kemajuan zaman itu seperti itu. Semua orang mempunyai HP. Ya. Bisa melihat, bisa berpendapat, bisa ini. Itu sah-sah aja. Tetapi, ini ada tetapinya. Bermedsoslah dengan bijak. Kenapa? Karena kita tidak bisa sembarangan dalam bermedsos itu ada sanksi hukumnya.
Apabila itu memang tidak sesuai dengan aslinya. Ya. Itu ada aturannya, undang-undangnya ada yang menindak itu gitu loh. Jadi saran saya, himbauan saya, bermedsoslah dengan bijak. Artinya jangan sembarangan, karena nanti kalau sudah kena, akhirnya yang susah bukan cuman orang itu, bahkan keluarganya pun susah. Ya, ya. Seperti begitu. Kayak kemarin yang menghina presiden, yang ngaku-ngaku istri presiden tuh gimana Ya. Bang? Pendapat Abang, Bang? Ya seperti itu. Itu salah satu jadi banyak contoh juga. Contoh ya. Banyak contoh. Dan mohon maaf, termasuk podcast seperti begini. Ya. Podcast seperti begini, kalau dia asal-asalan dia ini, itu ada dampaknya juga. Ya, betul. Saya ambil contoh, kalau di hukum itu namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu contoh perkara yang Contoh sama. perkara. Waktu kasus Pablo Benoa. Nah, Itu bukan cuma ininya aja, suaminya siapa? Saya lupa namanya itu, yang diproses hukum dan ditahan. Tetapi penyelenggara podcastnya pun kena. si Pablo Benoa Ya. masuk gitu. Nah, makanya untuk kembali lagi ke masalah kasus RN, kan banyak juga podcast itu yang ini, ya kita mohon, saya sih menghimbau secara pribadi berbijaklah gitu loh, karena itu ada dampak hukumnya seperti itu. Ya. Wih, terima kasih Bang Fahri atas paparan tentang hukum ITE dan tadi apa Bang ya? Tentang apa sih advokasi yang sebenarnya gitu ya. Oh iya. Jadi pandangan tentang perkara-perkara ITE ITE ya, betul Bang. dan sarannya. Wih, kapan lagi kita bincang-bincang tentang masalah lain Bang? Kalau bisa nanti kalau kita bisa pertajam tentang KBP Polri yang tadi saya bilang Bang. Yuk kita ke Polres. Nah itu peluang bener Bang. Jadi kita bisa berdayakan banyak juga anggota kita ini yang sarjana hukum, tapi yang baru lah ya. Ibaratnya kalau kita mendekat sama arus besar pasti akan ikut, betul nggak Bang? Ya, betul. Baik kalau sekelas Bang Fahri kan, ayo buat rekan-rekan yang latar belakangnya sarjana hukum, yuk merapat ke KBP Polri, siapapun, yang penting anak polisi Bang ya. Ya, kalau jadi begini, kenapa yang penting anak polisi? Karena KBP Polri itu memang ininya anak polisi, keanggotaan itu anak polisi. Jadi orang yang di luar anggota polisi, di luar anak polisi tidak bisa untuk ini. Makanya ada candaan. Kalau anggota KBPP Polri itu SK-nya dari Tuhan, gitu. Kenapa saya bilang SK-nya dari Tuhan? Karena nggak ada orang yang bisa memilih dia lahir anaknya siapa. Polisi. Ya, nggak bisa milih, nggak bisa milih. Itu terjadi, jadi dari Tuhan lah yang menentukan. Polisi. Nah, gitu. Nah, Bener. dikaitkan dengan apa namanya? Belajar perkara gitu untuk putra-putri Polri yang sarjana hukum maupun yang advokat. Ya. Saya pernah berbicara tadi bahwa untuk tingkat Polres aja di satu unit itu ada berapa unit? Jadi ada Jatanras, Resmob, Harda dan lain-lain. Ya. Itu satu unit aja untuk Depok aja, yang saya pernah ngomong sama penyidiknya. Ya. Penyidiknya Ini khusus bilang, Depok aja Bang ya. khusus Depok. Saya nggak di Jakarta Timur juga mungkin hampir sama. Depok itu dalam setahun untuk perkara di satu unit itu 3.000. 3.000 perkara, artinya dengan 10 anggota berarti satu anggota itu hanya bisa menangani 300 dalam satu tahun. Bisa dibayangkan kalau dibagi untuk setiap bulannya berapa? Ya. Mampu nggak? Nah si anggota sendiri bilang, Bang, kalau untuk secara ini kita nggak akan sanggup. Makanya polisi itu bermitralah dengan masyarakat. Adalah yang namanya restorasi justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan gitu. Lebih elegan lah ya. Supaya tidak terjadi penumpukan perkara, karena kan orang yang melaporkan ini kan pengen cepat. Ya, betul.
pengen ditangani dengan polisi. Dengan keterbatasan Polri, otomatis Polri membutuhkan bantuan masyarakat. Nah, kaitannya dengan KBP Polri, Ya. kita ini kan keluarga besar Polri, ya kan? Ya, ya. Sudah sepatutnya lah kita membantu orang tua kita. Caranya seperti bagaimana? Ya seperti begitu, kita membantu Bang. Kalau memang ada yang bisa direstorasi justice, kalau Abang tidak sanggup untuk ini, biar kita yang ini. Karena polisi itu tidak boleh berunding langsung dengan yang berperkara. Ya, betul betul. Diserahkan ke pihak ketiga. Nah, inilah kita masuk. Seperti itu. Wah, ini peluang bener nih. Gitu. Oke Bang, aduh keren banget. Mau lanjut ke part 3 atau part 4? Tunggu kita setelah pesan-pesan berikut.